Nah, ada telepon, ada Grab, ada ini kan ada operating system. OS. OS. Oh, Nah, OS itu yang disebut dengan jiwa programmer. Nah, Hmm. jadi setiap entitas itu pasti ada 3 itu, termasuk dalam tubuh kita. Tubuh kita itu ada caching, ada operation system, ada power supply, tadi supply. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi di Wonder Home Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu dari jauh di Bogornya. Ini konco lawas sekali dari dari zaman kuliah. Namanya Akang Wilman Ramdhani. Kang Wilman Ramdhani atau di alias Wilmurian. Nanti kita ceritakan nama jadi Wilmurian. Nickname. Kumaha damang Kang Wilman? Pangestu. Aduh, alhamdulillah baik. Ini Kang Wilman ini ya tadi disebutkan ini dulu pernah kuliah bersama di jurusan bahasa sastra Arab di UIN Syarif Hidayatullah ya. Terus kemudian satu kosan sastra Arab. Gitu. Kemana itu Arabnya itu? Aduh, Arab lagi gitu. Terus kemudian aktif di HMI juga gitu, aktif di HMI. Terus kemudian entah kemana tiba-tiba kuliah di lingkungan gitu di jurusan apa? Program studi ilmu lingkungan. Program studi ilmu lingkungan di UI. Terus kemudian sekarang menggeluti juga bidang-bidang di bidang konsultan ya di lingkungan. Selain juga apa itu namanya di komunitas Lantera namanya ya. Nah, nanti kita bahas kulik masing-masing itu. Kita biarkan saja cerita dulu Kang Hilman. Kang Wilman. Dulu itu waktu mahasiswa itu kan kita suka kajian bersama ya. Iya. Kajian bersama tentang ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu semiotika. Iya. Apa sih manfaatnya studi-studi itu? Aduh, luar. Bener tuh. Sebenarnya gua harus berterima kasih ke yang namanya si Pak Amin Widigdo nih. Karena Pak Doktor ini nih, dia yang dulu memberikan semacam apa ya? Menyesatkan saya gitu kan. Bukan sih. Memberikan gambaran tentang bacaan yang dulu itu belum ada. Ya, dulu itu kan kajian postmodernisme itu belum ada sama sekali. Ba'dal hadasah itu belum ada. Gue masih ingat Ba'dal hadasah. Ba'dal hadasah itu belum ada zaman dulu di kita itu. Jarang lah. Belum populer. Belum mainstream. Baru 1-2 orang gitu ya. Itu pun masih malu-malu kucing gitu kan kajiannya. Nah, pas di kajian epistema kan kita mengkaji tentang epistemologi. Gue masih ingat yang pertama kita kaji itu filsafat Romawi kuno. Oh iya. Kita kaji alam pikiran Yunani. Lalu kemudian filsafat analitik. Kan gue masih ingat tuh filsafat analitik. Sesudah itu baru interpretasi. Loncat kita. Interpretasi bukunya Bu siapa waktu itu ya? Ya, pokoknya loncat ke situ. Dimarahin sama Pak Parispari kan almarhum kan? Kita punya pembimbing diskusi itu namanya Mbak Parispari. Almarhumnya. Di orang Bogor juga. Nah, dia ngapain kesini dulu? Ini belajar ini dulu tentang semiotik. Apaan tuh semiotik? Akhirnya kita beli tentang semiotik. Bukan beli, fotokopi. Fotokopi. Hasil di fotokopi kita semiotik. Sampai kepada pemikiran antara dua pemikiran Anglo-Saxon dengan Prancis dan Frankofon dengan Charles Sanders dengan si Ferdinand de Saussure. Sampai situ kan. Lalu ke hermeneutik. Masih ingat kok timeline-nya itu ke hermeneutik. Nah, di hermeneutik terkait dengan interpretasi kan kajian. Banyaklah kemudian membaca pemikiran-pemikiran filsafat yang postmodern itu di situ. Nah, disitulah
mulai dalam tanda petik itu bukan hanya masalah kritis epistemologi ya, bukan hanya kritis ilmu pengetahuan ya bagi saya itu. Jadi waktu itu tuh benar-benar menjadi pertanyaan ke dalam diri gitu. Sebenarnya ketika membaca pemikiran seperti Muhammad Abid Al-Jabiri, Muhammad Arkun, itu walaupun banyak yang nentang ya di negaranya. Terus Nasr Hamid Abu Zaid, Hasan Hanafi itu kan. Itu kan banyak yang pro kontra di sana juga. Tetapi ada satu momen bahwa momennya itu cuma satu. Bahwa nilai-nilai agama itu tidak untuk ditabukan. Apa istilahnya, tidak untuk disakralkan. Pengetahuan keagamaan itu Tidak bukan untuk sesuatu yang karena pensakralan itulah yang membuat kondisi ruang pemikiran umat itu menjadi jumud, menjadi taklidi. Nah, dia tidak bisa berpikir bebas. Oke. Nah itu semua hampir sama tuh pemikirannya. Kan membongkar para pemikir kritis itu tadi. gitu. Jadi kita dulu itu waktu kuliah itu ini kayak gini ini nggak ada di pelajaran mata kuliah. Oh ya? nggak ada. Lah kita di sastra Arab belajarnya filsafat jauh banget. Betul. Kita eksplorasi apa itu namanya, kita lebih banyak dibesarkan di komunitas-komunitas studi ya, di komunitas studi ini itu adalah masa kuliah di mana kita lebih banyak belajarnya itu di forum-forum studi, di kajian-kajian di komisariat begitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau jujur ilmu itu lebih banyak di situ. Gitu. Lah kalau gua di sastra kan pengulangan dari masa gua SD, SMP belajar nahu sorok itu aja. Tambahannya kan paling cuma sastra waktu zaman Kanjeng Rasul misalnya begini, waktu zaman jahiliyah begini. Itu mah baca juga bisa sebenarnya. Boleh dong cerita sedikit kalau dari lingkungan keluarga itu memang situasi keagamaannya santri terus kemudian bacaannya keagamaan gitu ya atau tradisinya kayak gimana? Santri banget lah. Jadi santri banget. Jadi pemikirannya itu pemikiran santri tapi santri yang apa ya? Kayak dalam pemikiran kita mah plural lah, menghargai perbedaan, lebih bersifat ke tradisi NU-nya gitu, tradisi lokalnya gitu. Karena dari dulu memang kita mesantren itu untuk berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat. Almarhum dulu tuh bapak saya itu petani. Bapak siapa namanya? Zainuddin. Pak Zainuddin itu pedagang. Pedagang terus petani. Tapi mesantren juga beliau. Pesantren. Dulu di Sukabumi pesantren. Oh, di Sukabumi. Pesantren. Terus kemudian di apa ya, zaman dulu itu kiai-kiai itu suka punya tanah banyak. Punya kehidupan ekonomi yang sangat bagus kan, zaman dulu tuh kiai-kiai begitu kan. Sehingga para santri itu dalam tanda petik bukan dimanfaatkan ya, tetapi dia diajarkan untuk bisa survive ketika lepas dari masa belajar santrinya, dia bisa hidup di luar dengan cara dia dikasih kepercayaan untuk bertani. Jadi punya tanah berapa hektar, ayo dikasih bibit, dikasih pupuk, ntar paro-paro ya. Kan dia kan dapat duit tuh. Paruan gitu. Paruan. Dulu begitu. Terus melihara ayam dan sebagainya. Nah, pesantren zaman dulu tuh begitu. Jadi kiai itu benar-benar mengajarkan pola hidup bukan hanya dalam satu sisi ajaran tok gitu, tetapi benar-benar aplikasi kesadaran kehidupan. Gitu. Oke, berarti Kang Wilman besar di lingkungan santri, di lingkungan pesantren apa pesantren namanya? Nurul Ihya. Nurul Ihya di daerah Darmaga Bogor, ya. Bogor. Di Bogor. Jangan malu-malu gitu. Malu-malu ya. Oke, terus gue diajar tani di situ. Diajar tani juga di situ. Gue disuruh nyangkul sama bokap. Iya, sama bapak. Belajar nahwu selain belajar nahwu sorof juga belajar macul di belajar nyangkul, belajar melihara ayam. Iya dulu. Subuh-subuh tuh belajar. Nah, gue kenapa gue sampai mendalami nahwu sorof, tasrif, alfiyah gitu. Gue dari SMP belajar.
Dulu SMP belajar habis subuh tuh belajar ngikut. Ya coba baca dengan doang baca. Tapi jadi bisa. Bisa ada kaji. Menarik juga. Nah, habis sekolah SMP tuh sorenya ngasih makan ayam, terus ngasih makan ikan. Jadi di belakang tuh ada lahan luas waktu itu. Di belakang pesantren tuh. Jadi otomatis posisinya itu jadi kita belajar aplikasi selain belajar ajaran agama juga kehidupan pertanian atau ternakan kayak gitu tuh ya. Zaman dulu gitu sih. Aliyahnya juga Kalau di situ. di SMA 2 Bogor gua. SMA. Rada keren gua. Emang Aliyah gak keren ya? Oh, keren. Gila keren. Di Bogor itu man 1, man 2 gua lebih. Gitu ya. Tapi dari SMA kok tetap lagi masuknya ke bahasa Arab lagi waktu itu kuliah dia, itu. Aneh gua. Padahal waktu itu di SMA itu udah banyak tuh yang udah kepikiran pengen masuk ke kedokteran, pengen masuk ke macam-macam lah gitu. Tapi kok kayaknya lebih menarik tentang di kajian Islam gitu. Daftarlah saya di IAIN Bandung, IAIN Jakarta. Oh, di Bandung juga daftar? Daftar, nomor 1 saya. Nomor 1 di Bandung. Ternyata katanya kalau 1, 2, 3 itu memang berdasarkan nilai. Waktu itu ke Bandung masih naik bis apa ya? Zaman dulu bis nggak ada AC. Nah, terus daftar di di fakultas khusus kan kita kan ya sastra Arab khusus ya. Iya, tapi akhirnya kok nggak jadi ke Bandung? Enggak, gua milih di Ciputat. Di Jakarta di Ciputat. Iya. Nggak tahu ya kenapa harus di Jakarta dulu kan. Padahal sebenarnya pusat latihan yang gua alami sekarang ini nafasnya ada pusatnya di Bandung loh. Di Bandung ya. Iya. Waktu itu sudah berkenalan? Sudah. Belum kan? Belum tahu. Belum. Ya. Jadi makanya kita mampir dulu ke Jakarta. Ke Jakarta. Harus ketemu saya dulu. Harus ketemu. Di kelas khusus lagi ya. Kelas khusus. Apa tuh namanya bahasanya tuh? BSAK. Bahasa Arabnya tuh? Hah? Apa tuh? Al-Khawasul. Gua ketawa itu dosen satu. Arab kelas khusus. Iya, tapi ya kita alhamdulillah dapat beasiswa itu. Dapat beasiswa dan setelah kita lulus nggak ada lagi beasiswa. Nggak ada lagi. Nggak tahu itu programnya. Tapi kita dari semester 1 ya sampai semester selesai dapat beasiswa kita. Oke, jadi lingkungan santri tapi juga terdidik tadi itu secara secara life skill-nya gitu, bercocok tanam, bertani, kemudian ke sastra Arab, berkenalan dengan pemikiran yang macam-macam tadi itu. Terus setelah itu kok saya hilang itu kemana itu setelah lulus kuliah itu? Kan saya paling cepat lulus. Iya, saya paling cepat kan 3,5 tahun selesai, 4 tahun wisuda kan. Nah, itu pas perubahan IAIN ke UIN. Betul, iya. Nah, dari situ saya tiba-tiba balik ke rumah ke Bogor. Di Bogor saya berkenalan dengan seorang teman. Seorang teman ini dulu teman main bola. Agak dekat. Oh iya. Teman ini tukang main bola. Wah, dulu gua pemain bola juga. Oh iya. Sampai multi talent. Bawa desa juara. Itu dulu main bola. Nah, dia itu teman bola, dia kuliah di enggak kuliah ya, dia sempat berkenalan waktu itu dia kuliah di Purwokerto nih. Ambil komunikasi, tapi dia udah berkenalan dengan ilmu pernapasan. Ilmu pernapasan. Lalu ilmu pernapasan itu namanya dulu perguruannya. Pernapasan itu dulu dikenal dengan nama Hikmatul Iman memang. Hikmatul Iman. Nah, Hikmatul Iman itu dikenalkanlah oleh teman saya ini, inisialnya taruhlah E ya. Si Eko lah gitu. Eko. Si Eko nih, ini mengenalkan ke saya. Awalnya itu gitu. Saya kan tidak pernah mau ikut latihan kayak gitu. Dari dulu saya udah tahu tidak ada latihan yang begitu itu murni pure dari jasad tubuh manusia. Dari dulu saya udah berpikir begitu, bro.
punya keyakinan bahwa keyakinan itu bahwa nggak nggak bukan mungkin hanya ada latihan martial arts di Indonesia yang pure mengolah tubuh, karena selalu pasti ada dalam tanda petik amalan-amalan. Nah, paham nggak? ya Amalan-amalan, ritual ritual-ritual. wirid Nah, mantra-mantra atau apa gitu yang melibatkan dunia lain gitu. nggak ada di Indonesia. Ada juga di Cina. Cina juga sama, akhirnya juga pakai ritual, pakai tasbih dan lain sebagainya, kan ada tuh. Gitu kan. Gua nggak percaya deh, gitu. Di si ini kokoh nih ngasih tahu, nggak gitu Kang, ini benar-benar pure pengolahan tubuh manusia gini, nggak pakai zikir, nggak pakai apa, nggak pakai wirid dan lain sebagainya. Serius loh? Iya. Coba gua pengen tahu. Waktu itu dikasih apa ya, semacam testimoni, ya bahasanya testimoni. Ya, testimoni. Dia nyedot energinya tuh gini. Ih, kayak ngedoa gitu kan. Coba rasain. Bener ada. Hangatnya apa gitu. Anomali magnetik dalam bahasa sekarang itu, terus energi. Iya bener ada nih, kata gua ketemu dong. Ini di Bogor ini tadi Di Bogor, maksudnya. udah pulang Bogor. Di Bogor itu ketemu lah dengan Kang Diki almarhum. Dipertemukan oleh teman melalui teman ini tadi. Ketemu di Jalan Dadali, waktu itu masih Menerapi apa itu? Menerapi orang yang sakit. Kang Diki itu memang dulu sampai sekarang tuh nerapi orang-orang yang sakit, tapi itu hanya salah satu talentanya beliau ya. Dia banyak sekali talentanya. Nah, dia nerapi orang-orang sakit, terapi. Tiba-tiba saya datang ke situ. Dan saya rada gimana ya? Gue sebutin akhirnya namanya. Kocak. Eri. Mana orangnya? Gak ada. Tanya di belakang gua. Orangnya siapa sih Pak Diki tadi itu? Kang Diki. Diki itu siapa nama lengkapnya? Diki Zainal Arifin. Diki Zainal Arifin itu tokoh di komunitas Lentera itu. Mana orangnya? Gua pengen nanya nih. Iya, ayo non gitu. Bahasa Sunda. Pada di belakang. Tapi enak pas ketemu itu kayak apa ya? Kayak bukan seperti guru, lu bayangin. Kayak bukan seperti orang yang wah, kan kalau guru dalam tanda petik spiritual atau itu kan Syekh gitu. Atau bukan kayak kaisar Sunda apa itu namanya? Iya, bukan. Sangat humble sekali gitu. Humble banget. Non. Sok ngobrol. Ada apa? Kita ngobrol. Ngobrol lah kita. Nanya berbagai hal tentang masalah mushaf, tentang masalah makna sholat dan lain sebagainya. Nyambung lah di situ ya. Nyambung dengan dari satu disiplin ilmu keislaman sebelumnya gitu. Dengan nyambung dan memang menjawab beberapa pertanyaan. Menjawab beberapa pertanyaan yang dari tahun 9798 kita kajian filsafat tadi tuh, postmodernisme yang kemudian dirimu meracuni saya dengan konsep ba'dal hadasah itu. Akhirnya udah tuh, iya bener ada di sini. Akhirnya pesannya ya udah ikutin aja dulu ajarannya, karena itu pun kalau dilaksanakan bagus. Nilai-nilai keislaman itu apabila dilaksanakan dengan ikhlas, dengan netral itu bagus. Ikhlas netral. Persoalannya kan ikhlas netral itu yang kayak gimana? Nah ini yang banyak ngomong gitu kan, ikhlas, tapi memang sangat sulit sekali untuk mengamalkannya. Sulit. Nah dari situ tuh kita belajar terus kan tentang ketemu pertama kali dengan komunitas Lentera dipimpin Kang Diki itu di situ. Lalu kemudian tahun 2013 buat yayasan namanya Yayasan Lentera. 2015 Hikmatul Iman itu kemudian dibekukan. Karena banyak anggota, jadi yang masih dalam arti bukan loyal ya, mengikuti ajarannya atau pemahamannya Kang Diki itu, kita melanjutkan dengan
Yayasan Lantera. Yayasan ini. sebenarnya Yayasan Lantera. Nah, kita melakukan proses restrukturisasi, pendataan, keanggotaan dan lain sebagainya itu Kalau- jadi lebih bagus lah gitu. Itu yayasan itu bergerak di bidang apa atau filosofi utamanya apa? Apa yang ingin Lantera. nilai-nilai yang ingin diwujudkan, dipromosikan apa? Menjadi semacam lantera kehidupan. Kan lantera itu sebagai cahaya. Nah, yayasan itu memang secara sederhananya menjadi cahaya bagi kesadaran kehidupan kita sehari-hari. Nah, cahaya kesadaran itu tidak hanya sebatas administrasi saja, tetapi memang mesti ada laku lampahnya, laku kehidupannya. Salah satu program-programnya memang melanjutkan dari program yang lama, misalnya kayak pengolahan tubuh, pengolahan jasad. Sekarang berubah menjadi LTLM. Jadi namanya itu masih di bawah yayasan. Ada namanya itu program disebut dengan LTM. LTM itu Lantera de Lemurian Meditation. Oh, Lantera the Lemurian Lemurian Meditation. Meditation. Ah, Jadi, apa itu unik? Lantera de Lemurian Meditation itu adalah konsep-konsep tentang meditasi Lemurian yang diaplikasikan dalam cara berlatih untuk penguatan jasad, akselerasi tubuh. Meditasi itu melibatkan pernafasan tadi itu. Pernafasan. Tapi yang unik dari istilahnya tadi ada istilah baru, Lemuriannya itu di mana? Lemuria Apa itu sebenarnya kekhasannya? bahasa awalnya itu artinya itu cinta damai. Cinta damai. Lemuria itu cinta damai, suka membangun. Nah, itu arti Lemurianya Lemuria. itu. Itu bahasa mana itu? Bahasa Nusantara, bahasa sini. Dan Lemuria itu diambil dari situ ya karena awalnya berada di bumi Nusantara ini. Oh, itu panjang ceritanya. Panjang, itu butuh satu sesi lagi ya. Kalau cerita tentang Lemuria. Seru. Iya, saya kaget waktu di Amerika gitu dimintain naskah-naskah Nah, tentang iya. Lemurian ini apa ini? Saya baru tahu ini. Buat minta buku-buku literatur ini dong, kan aku kirim ya. Gambar-gambar ya, Gambar gitu. Lemuria. Wah, siapa kagak jawab? Si Ucok yang jawab. Bang Ucok. Kang Bro katanya. Di sini nggak ada buku itu buku-buku lawas katanya tua, Iya. tergantung buku apa namanya? Apa itu dalam bahasa dia itu ya? Si Bang Ucok tuh. Pokoknya Iya, susah buku nyarinya. kuno katanya. Ya, Ancient book katanya. Anjir, ancient book. Euy. Wah, era. Apalagi Udahlah. ada komik, ada cerita-cerita di situ kan gitu. Kayak gitu. Wah, berarti benar sih bisa. Tapi memang di luar negeri orang lebih mengenal Lemuria. Tapi apa kekhasan atau keunikan tadi Lemurian meditation-nya tadi itu yang mungkin agak berbeda dengan yang lain? Yang sebelumnya atau yang lain ya. Hmm. Lebih ke mengharmonikan antara jiwa dan jasad. Mengharmoniskan Menseimbangkan konsep jiwa dan jasad. Nah, yang tadi kita cerita itu terkait dengan Tritunggal itu, yang maha hidup ada di kita sekarang, lalu kemudian di universe ini, lalu mengejawantahkan satu bentuk jasad dalam prototipenya Adam, lalu Adam kemudian memiliki jasad, lalu memiliki program, lalu ada di dalam ruang hidup itu, yang menggerakkan itu adalah ruh. Lalu kemudian bagaimana sih kondisi jasad yang seperti ini bisa harmoni dengan jiwa, bisa harmoni dengan otak. dengan otak. Kalau kita tadi sempat ngobrol ada Tritunggal itu ada yang apa daya hidup tadi itu ya, yang maha hidup dari manusia, terus Yang disebut dengan undivine. undivine, terus kemudian yang kedua adalah yang pengatur, programmer otak gitu, dan kemudian apa jasad manusianya, casingnya. Kombinasi tiga itu yang disebut sebagai Tritunggal. Dan itu harus dipahami. Dan itu harus dipahami dan diseimbangkan tadi itu terus. ya. Kalau nggak seimbang kan, contoh misalnya nih. Kalau konsep tadi ya, ini kan handphone nih, handphone ini ada casing nih. Si casing ini jasad kan, jasadnya ada baterai. Nah, si baterainya itu kan ini tuh. Ada listriknya lah gitu, ada baterai, ada energi, power supply. Undivine itu disebut power supply juga. Undivine power. Nah, ada
telepon, ada Grab, ada ini kan ada operating system. OS. OS. Nah, OS itu yang disebut dengan jiwa programmer. Nah, jadi setiap entitas itu pasti ada 3 itu. Termasuk dalam tubuh kita. Tubuh kita itu ada caching, ada operation system, ada power supply tadi supply. itu. Nah, itu harus ada. Nah, dalam tubuh kita itu diseimbangkan. Diseimbangkan, kalau dalam bahasa keren misalnya di move in kan. Nah, itulah yang dalam bahasa Arab itu disebut arafah nafs. Man arafa nafsah, Pakot arafah robah itu. itu. Betul. Masih pasnya juga lu bahasa Arab. Ya, kita kan makanan kita Iya, dulu. iya. Man arafa robahu, man arafa nafsahu, pakot arafa robahu. La sholata liman la arafa nafs. Ada kan? Dalam hadis qudsi, la sholata liman la arafa nafs. Tidak disebut sholat seseorang kalau orang itu tidak sempurna sholat seseorang kalau dirinya sendiri. Itu jadi arafa nafsah, mengetahui diri tadi itu melalui dengan konsep Lemuriannya tadi itu, dengan melalui meditasi itu adalah metode cara pengenalan terhadap nafs atau gimana? Meditation itu hanya istilah aja. Tapi proses kesadaran itu kan 24 jam. Connected. Mengkoneksikan diri kita agar selalu seirama antara jiwa kita dengan jasad. Begitu. Jadi ketika kita sadar bahwa kita adalah berada dalam ruang maha hidup dan ada power supply yang menggerakkan kita, maka seharusnya kita selalu berbuat kebaikan dengan ikhlas. Dari kebaikan dengan ikhlas itulah kita memunculkan semacam energi yang membuat orang lain pun ikut melakukan kebaikan. Gitu. Jadi saling menularkan. Nah, kesadaran pribadi itu sebenarnya kesadaran yang niscaya seharusnya ada, karena memang mengenal jati diri itu udah dari dulu diajarkan. Seperti mengenal tentang keimanan tentang diri kita. Itu sebenarnya konsep iman. Konsep iman. Cuma kadang dalam tradisi kita ya, ajaran kita, iman itu jadi penguasaan definisi di sisi kognitifnya, di sisi intelektualnya, pengetahuan saja gitu, bukan aplikatif. Aplikatif itu adalah 24 jam. 24 jam itu apa intinya? Harmonikan antara itu tadi jiwa, jasad dan power supply itu. Dan power supply-nya tadi itu. Oke, ini dari kuliah terus kemudian aktif di dunia di balik kuliah gitu. Behind the scene itu. Terus kemudian memutuskan kuliah di UI. Itu udah ilmu lingkungan. Itu gimana nyambungnya itu? Dari mana? Dari sastra Arab, terus kemudian ilmu dalam tanda kutip ilmu kebatinan. Ya itu sempat belajar dulu ilmu tentang itu. Sempat dulu. Tapi kan sebenarnya basic saya waktu kuliah bukan hanya aktivis di organisasi HMI kita. Saya itu ikut pencinta lingkungan hidup. Ranita punya adab itu. Ranita punya adab kita. Iya. Tapi gue murtad juga dari Ranita, gue jarang hadir. Aduh. Saya kos pertama itu sama pentolan Ranita itu di Alhambra di Jalan Sanggra. Di Alhambra ya. Ranita. Nah, di situ di Ranita itu memang memberikan semacam pembelajaran sendiri ya tentang perlunya kita survive di dalam kehidupan ini. Bener gue belajar survive itu. Lu bayangin di Gunung Salak, bro. Di Gunung Salak tahun 97 itu super duper. Sekarang aja dinginnya minta ampun. Gue tahun 97 98. Kaos ini masih tebel ya. Tahu nggak kaos oblong yang putih? Kita cuma kaos oblong yang putih, pakai celana lapangan sama sepatu tentara. 2 minggu kita di situ. Wih, 2 minggu? Kagak dikasih jaket hujan doang. Dulu kan waktu itu mah tanda tangannya masih tanda tangan apa waktu kuliah kita. Gue nitip. Aduh, kacau deh kita dulu. Oh, pantas dirimu cepat kuliahnya. Iya. Gitu.
Nah dari situ belajar survive serangga. Itu memang benar. Dan waktu itu Itu pelatihan di Ranita kayak wanita, ini ya. waduh bisa bagus juga itu untuk survive zaman sekarang ya anak-anak ya, anak remaja gitu, untuk mengenal tentang lingkungannya. Dan memang kita diajarkan untuk tidak boleh buang sampah, harus benar-benar tahu peta kontur tanah, peta apa namanya timur, utara, barat, itu kita ngebaca kompas, bener membaca kompas. Nah, dari situ tuh jiwa-jiwa survive dan struggle-nya Survival, kesadaran tentang lingkungan, kesadaran lingkungan tinggi itunya di juga. situ. Nah dari situ pas belajar tadi behind the scene itu, bahwa posisi belajar nafas, belajar dan sebagainya itu, akhirnya saling mendukung tuh. Saya saling mendukung, termasuk keorganisasian juga. Pokoknya apa yang gua lewatin dari masa dulu kuliah sampai sekarang itu nggak ada yang sia-sia, benar. Gitu ya. Nggak ada yang sia-sia. Ketemu ini ya, sambungan-sambungan Puzzle-nya itu saling puzzle-nya itu. menguatkan malah. Bukan hanya menyambungkan gitu, bukan, tapi benar-benar menguatkan. Termasuk sekarang ketika aktif di Lantera gitu ya, di komunitas tadi Yayasan Lantera itu benar-benar sangat menguatkan sekali gitu. Nah tadi pertanyaan apa, lupa gua. Ya, terus kemudian ke ilmu lingkungan UI itu loh. Dari lingkungan itu Terus kemudian dengan tesis tahun tentang 2005. tahun 2005 ya. Setelah waktu itu kalau nggak salah kerja jadi wartawan majalah Tambang gitu. Pernah di majalah Tambang Majalah juga. Tambang kerja, terus aku kayaknya tertarik nih di lingkungan gitu. Aku coba ke UI kan. Coba di UI tes, masuk lah gitu kan. Nggak sengaja di UI masuk. Nggak sengaja aja masuk orang. Iya, emang nekat. Nggak sengaja nekat. Padahal yang gua tuju itu ujian PNS tuh. Kagak masuk-masuk gua tiap tahun. Oh gitu. Aduh, Tahu ini tipe pemberontak ini. pemberontak norma. Iya benar. Jadi satu tahun itu kan ada 2 kali tes sampai 3 kali tuh. Ada departemen agama, ada departemen luar negeri kan. Kan kita masuk sastra Arab. Luar negeri gua jadi konsulat bro, gua gitu kan. Kagak masuk. Aduh, itu nggak apa-apa lah kan, life must go on kan. Kayak gitu ya, biarin lah. Mungkin hidup kita tidak di situ gitu. Ya. Ada di tempat lain. Akhirnya kuliah masuk tuh. Nah, sampai lulusnya di lingkungan hidup dan mendapatkan ilmu juga. Jadi saling memperkuat ini sebenarnya apa yang aku jalani, perjalanan ini tuh. Termasuk di dalam posisi komunitas di Lantera tadi yang aku bilang bikin pupuk. Wah, ternyata benar. Pupuk itu menguatkan unsur hara. Sekarang memang tanah banyak yang tidak subur karena banyak treatment kimiawi di situ. Ternyata memang lahan kita itu heterokultur, bukan monokultur gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan saling menguatkan. Kamu pelajari juga itu di lingkungan itu ya. Belajar. Sampai ke modeling sistem, itu keren loh ilmunya. Gue baru dapat. Mungkin kalau yang teman-teman yang di eksak mungkin udah dapat duluan. Iya, yang dari Fakultas Pertanian atau apa gitu udah dapat duluan. Gue kan baru dapetin. Gue hobi banget belajar modeling sistem. Modeling sistem itu? Modeling sistem itu semacam ilmu prediksi lah. Jadi kita bikin model, kita mau meneliti apa nih? Meneliti tentang padi kita dengan 1 hektar itu bisa dapat berapa? Padi bisa panen kita berapa? Dengan bibit dan lain sebagainya. Nah itu diukur. Jadi satu entitas misalnya padi jenisnya apa? Lalu dari padi kemudian nyambung lagi airnya mengandung apa? Terus pupuknya nanti apa? Lalu lahannya gimana? Cuacanya seperti apa? Nah itu kan banyak faktor. Lalu dihitung dengan simulasi dan ada hitungannya memang. Ternyata bisa keperoleh bahwa prediksi untuk panen itu nanti bakal sekian. Ini mah kayak prediksi kata gue teh. Padahal baru modeling.
memodelkan. Iya. Memodel, namanya model kan. Namanya model yang buat rumusnya lah gitu kira-kira. Gitu. Jadi makanya kalau jadi model itu juga rumus. Model itu rumus. Gitu ya. Iya, itu paling seru tuh. Terus kamu meneliti tentang meneliti tentang tesisnya itu kesehatan santri terhadap kesadaran santri terhadap kesehatan lingkungan di satu pesantren. ini balik lagi ke pesantren. Balik lagi Pak. Ini ya, nyambung lagi nih. Pesantren, ilmu lingkungan ketemu di situ. Iya. Ketemu di situ. Dan ternyata kan kita di pesantren itu ada salah satu adagium bahwa kalau jadi santri lu pasti pada gatal-gatal gitu. Itu kan sebenarnya informasi primer. Iya. Itu informasi primer yang kemudian kita mesti buktikan. Betul. Dan itu hampir di semua pesantren kan seperti itu ininya. Apa kita itu harus namanya? buktikan. Benar nggak? Di setiap pesantren itu ada stereotype seperti itu bahwa kalau jadi santri pasti budugan istilahnya. Tapi ini santri pesantren dulu ya, jadi jangan dicampur adukan dengan yang lain sekarang mau sistemnya udah bagus. Nah kita teliti tuh, sempat bingung juga kan. Gua hobi modeling sistem, padahal bisa dibikin analisis modeling sistem begini. Tapi gua ketakutan hitungannya kan. Aduh. Dia orang sastra suruh ngitung gitu kan. Gak bisa. Udah gua kualitatif aja akhirnya. Kualitatif tuh. Setelah penelitian kualitatif, tapi syaratnya lu harus ngamatin. Ya memang iya sih, kualitatif kan pengamatan langsung. Research ya, harus ke lapangan. Feel-nya, bahasa Jerman tuh Wissenschaftnya itu loh, menjiwainya itu kita gimana gitu. Nah, disitulah kita belajar 1 bulan. Gue jadi santri lagi bro. Di daerah mana itu? Di daerah Luwiliang, Cigudeg. Nurul Hidayah. Pesantrennya. Nurul Hidayah. Pesantren adek gua. Nah, itu situ gua demi. Iya. Memang kan mereka itu di kobong-kobong istilahnya ya. Kamar. Kobong tuh kamar. Kesadaran sadar, dia tahu. Sadar tentang dalam arti apa tuh? Anazofatu minal iman, kebersihan itu dari iman, terus kemudian dari segi bahwa harus mandi bersih, mencuci ini dan sebagainya gitu, baju juga harus dicuci. Semua mereka sadar, tetapi yang menjadi kesimpulan kemudian kenapa ada muncul stereotip kayak gitu, itu sebenarnya simptom dari sistem yang memang tidak dibuat seprofesional seperti sistem pesantren modern sekarang. Karena zaman dulu kobong itu istilahnya hanya ya sudah, lu atur aja deh kobong itu semau-mau lu. Terserah lu gitu ya. Gitu. Jadi kesadarannya itu lebih aplikatif justru. Mau bersih atau enggak ya tergantung kita kamar itu ya kan dulu gitu kita. Tidak dibuat secara sistematis skenario oleh pengurus pesantrennya. Kalau sekarang kan begitu ya. Makanya ada biaya, ada kalau sakit ada UKS, usaha kesehatan santri gitu. Gitu ya. Gitu. Zaman sekarang. Jadi budukannya tadi itu asalnya dari kehidupan yang memang kurang biaya. Tapi memang terbukti bahwa memang santri yang di kobong-kobong tradisional itu budukan tadi itu. Tapi bukan disebabkan karena kesadarannya lemah gitu ya. Tapi karena memang mereka gimana mau beli sabun. Orang rata-rata yang masuk pesantren di situ juga pas-pasan. Kadang ada sabun dipakai bareng-bareng. Nular kemana-mana. Ada baju saling pinjem, ada kan? Nah kayak gitu. Oke. Jadi faktor-faktor di luar sistem itu yang membuat stereotip itu terbentuk. Jadi santri jadi pada gatal, jadi jorser. Tapi ketika dia udah beres jadi santri, kemudian dia pergi keluar, bersih dia. Bersih ya. Dia jaga banget karena dia punya modal, punya modal kesadaran tadi itu. Begitu nanti infrastruktur tadi itu fasilitasnya ada, misalnya ininya terjamin, dia bagus. Nah, kesimpulan saya itu bahwa pada dasarnya santri di sini itu sadar terhadap kesehatan lingkungan, hanya karena faktor biaya, kemudian faktor manajemen.
tidak begitu ketat dengan pembiayaan yang besar. Akhirnya ya seperti itu efeknya. Tapi kan siapa ada yang mau dengan biaya gede kan? Sekarang belajar di pesantren, boarding school itu kan sekarang biayanya juga lumayan gitu untuk menjaga Nah kalau itu kebersihan dan kalau macam-macam. sekarang kan udah beda zaman. Zamannya itu udah benar-benar istilahnya dia udah benar-benar profesional ya. Boarding school ada apalagi konsep menyatu antara pesantren dengan sekolah gitu, tapi dengan sistem bahasa Inggris dan Arab yang bagus. Itu sudah terlaksana dulu juga ya, ada ya? Seperti ada di beberapa pesantren. Banyak yang kayak gitu. Oke, berarti itu tadi santri masuk, maksudnya dunia pesantren masuk, ilmu lingkungan masuk, bahkan analisis punya pun analisis dari sisa-sisa kuliah, sisa-sisa studi club di epistema tentang semiotika gitu ya. Itu paling menarik itu. Tapi gue punya dosa loh itu. Apa itu? Almarhum itu sebelum Pak Faris Pari itu ya. Waktu itu gue masih ketemu si Abdullah Daraz. Saudara itu. Dia ngajak ke gua mulu. Kan, ayo tuh kita main ke rumah almarhum ya. Ayo deh, kata-kata. Wah, ayo aja. Tapi gue sibuk kan. Gue sibuk. Nggak jadi-jadi. Nggak jadi. Marahlah tuh si Abdullah Daraz. Janji wah si Akang mah katanya. Sini kagak. Seminggu kemudian. Ya, Pak Faris Pari itu adalah alumni filsafat UI, terus kemudian pernah juga ngajar di sana, terus kemudian S3-nya di UIN. Nah, pas S3 itu, karena sering lewat kosan kita tarik untuk diskusi gitu. Di Jalan Epistema di Jalan Kertamukti itu. Kita belajar semiotika, postmodernisme, dan macam-macam dengan Pak Faris Pari. Hermeneutik gitu, belajar ke dia tuh. Tantan tuh. Tantan tuh, dokter Tantan tuh. Dia itu pembimbing gua loh gitu-gitu. Oh ya, waktu tesis itu kamu minta dokter Tantan. Seru itu dia. Oke, habis S2 terus kemudian menekuni di mananya? Di komunitas Lemuriannya tadi itu, komunitas Yayasan Lantera tadi itu, sama di juga di konsultan lingkungan itu atau tambang masih? Saya lebih banyak di dosen. Saya ngedosenan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nur El Gonzi di daerah mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Jadi kebetulan yang dikasih mata kuliah filsafat. Oh gitu. Terus yang dikasihnya itu Pancasila, pendidikan kewarganegaraan. Bagi saya menarik. Sebab itu ruang hidup saya sekarang dan yang sedang saya jalankan. Kayak hidup egaliter, hidup berbeda, hidup sesama, gitu kan, tidak saling menyesatkan gitu. Jadi enak gitu masuknya. Nah, termasuk filsafat itu juga jadi. Emang ada yang saling menyesatkan sekarang? Oh sebanyak. Aduh ngeri kita ngopi dulu. Ini kopi ini enak sekali buatan Mas Bro. Teras kopi baca. Ini ada macam-macam kopi di sini. Ini ada Wonder Home Library, ada juga teras kopi. Teras kopi di dalam Wonder Home ini ada kafenya lah gitu. Jadi teman-teman gua nanti yang lihat ini, lu punya buku ya, buku-buku novel yang bagus, yang bahasa Inggris. Kalau ada bahasa Arab nggak apa-apa. Kalau ada yang bahasa lain, kelebihan nih di kamar mau dihibahkan bisa ke sini. Bawa sini aja atau diwakafkan ke sini. Nanti kita jemput atau langsung dikirim ke sini. Banyak sih kayaknya teman-teman gue nih yang banyak bukunya. Nanti kita coba. Sebagaimana pengalaman kita justru belajar banyaknya itu dari komunitas-komunitas baca, komunitas-komunitas diskusi kayak gini. Makanya kita bikin yang kayak gini lah gitu. Itu langkah pertama. Membaca itu seperti itu. Langkah kedua memang kita harus mengajarkan bahwa membaca itu membaca diri. Membaca diri yang tadi itu arafah nafs, yang kemudian akan berelasi dengan membaca semesta. Ini di komunitas di Lantera tadi. Tetapi tidak diajarkan secara silabus ya, ada kurikulumnya, enggak.
itu tergantung mengenai kecenderungan diri kita dan capaian diri kita. Kalau dalam bahasa Mas Bro tadi makom, level. Tapi tidak semua orang sama gitu. Ada capaiannya yang baru sampai sini, tetapi kita menghargai capaian-capaian itu karena hubadino ya. Kita nggak tahu kan siapa yang benar, siapa yang salah kan. Hanya Allah yang bisa menentukan bahwa orang itu salah, tersesat, benar dan tidaknya. Kita sekarang ya jalan aja gitu. Nah, membaca itu juga sama kondisinya itu kita harus tingkatkan, Mas Bro. Jadi dari membaca buku kita coba langsung ke membaca diri lalu ke membaca semesta gitu. Nah, capaian-capaian itu nanti akan melengkapi sisi kehidupan anak-anak itu sendiri. Nah, dia akan menemukan kebenarannya sendiri. Oke, berarti habis kuliah itu kan membaca buku, level membaca bukunya. membaca buku. Terus kemudian aktif di komunitas Lentera dengan meditasi Lemurian Membaca tadi itu diri. membaca diri gitu ya. Aplikasinya kemudian Aplikasi. membaca semesta. Wih, Membaca bener lu. semesta Ternyata gitu ya. lu yang mengkonklusi kehidupanku. Kamu hebat. Saya berusaha menyambungkannya, tapi gimana itu susah. Ini hidup zigzag yang seperti itu, Iya, iya. connecting the dots-nya itu di mana Iya, iya, ketemunya? itu. Oh gitu ya. Ngalir aja sih. Itu ngalir banget hidup tuh, cuek aja. Kadang orang bilang cuek, kadang cuek aja. Bener, ngalir. Gitu ya. Akhirnya ya seperti ini. Oke, Jadi setelah oke. membaca kehidupan, masa kuliah, membaca buku, membaca diri, lalu membaca alam itu benar-benar kejadian, Bro. Oh, gitu. Timeline-nya itu. Timeline-nya. Dari diskusi kita sekarang itu benar, baca alam. Nah, pembaca alam semesta inilah yang kemudian menjadi bisa bermanfaat buat yang lain. Ketika kita sudah bisa belajar menguasai diri, belajar move in, belajar mengakselerasi tubuh kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih bagus, maka al-aqlu salim kan fil jismi salim. Ya? Akal yang sehat itu pasti Dalam berada badan dalam yang jasad yang sehat, yang salim. Nah, akses terkait saraf-saraf yang bagus itu berada pada jasad yang bagus. Otak yang bagus berada pada otot yang bagus. Iya dong, otot yang bagus gitu. Nah, itu yang disebut oleh kita tadi adalah harmoni tadi jiwa Harmoni dan jasad. jiwa dan jasad tadi itu. Nah, ketika kita praktekkan dalam diri kita, lalu kita akan mampu mengakses informasi. Diri kita sudah misalnya nih mengenal diri kita, maka di luar diri kita tuh bakal mudah. Ketika lewat sini, oh iya panas. Oh pagi hari hangat. Oh siang hari panas. Oh ternyata mau ada hujan. Itu kan informasi semesta yang direspon oleh tubuh. Nah, tubuh ketika cepat merespon itu karena saraf-saraf kita aktif, bagus. Nah, kalau nggak aktif kan kita nggak tahu Bisa siang merasakan. panas itu sama aja gitu. Ah. Nah, pembacaan semesta itulah yang kemudian ketika kita bisa berirama dengan semestanya, maka kita bisa manunggaling itu. Tidak hanya ke dalam diri kita tapi manunggal dengan universe. Dengan universe juga. Dengan universe. Karena universe itu adalah makrokosmos yang menaungi mikrokosmos kita. Yang kita ini mikrokosmos kan, kita makrokosmos. Manusia mikrokosmos. Nah, ruang itulah yang semestinya kita itu menyatu berada di dalamnya itu. Ya, menyatukan frekuensi atau menyatukan dengan universe tadi itu caranya gimana kalau dalam pemahaman Kita ya. Wilman? Gampang gitu. Jadi mengkoneksinya itu adalah akan muncul sendiri sebenarnya di dalam tubuh itu. Ketika kita sering berlatih akselerasi, sering nafas, sering kita belajar blending diri kita dengan alam, maka apa yang dirasakan oleh alam itu bakal terasa di tubuh kita. Sensitivitasnya Sensitivitasnya jasad itu muncul. Ya. muncul. Harus diakui, universe itu adalah otak kita itu miniatur dari universe. Coba deh lihat banyak di YouTube itu gambar-gambar ya. Gue referensinya Google deh, nggak apa-apa. Google aja. Nah di Google itu ada otak kan ya, otak kita begitu. Lalu ketika lihat universe itu hampir sama. Saraf di tubuh kita, di otak kita, ketika lihat jalur-jalur nebula juga sama dengan nebula di universe kita. Mata
ini mata, juga hampir sama dengan jalur universe yang ada di alam semesta kita. Sehingga ketika kita sudah bisa mengakselerasi sel tubuh kita menjadi aktif, otak menjadi aktif, maka tidak heran tidak ada ruang batas tuh antara penglihatan kita dengan alam semesta. Nah, itulah yang disebut dalam tradisi kita itu mata batin. Basiro. The Sixth Sound. The Sixth Sound. Basiro. Ya Masya Allah. Barakallah. Iya kan? Basiro. Kan ada ain, ada basirah, mata batin gitu kalau kata Iya. orang yang sufi itu. Iya. Ya. Nah, basiro itu sebenarnya bisa dilatih oleh kita sendiri, oleh orang-orang kita sendiri. Dengan menajamkan indera Menajamkan batin itu tadi. dengan itu tadi ya. Dengan cara mengakselerasi sel tubuh. Kan itu kan oksigen menjadi banyak tuh. Mengakselerasinya itu apa prakteknya itu? Kalau Nafas. kalau nafas ya. Nafas. Ritual model apa Praktek prakteknya nafas. nafas ya. Nah, jadi ketika kita menghirup udara, oksigen itu menjadi banyak, lalu terjadi proses oksidasi kan di paru-paru yang kemudian masuk ke otak. Nah, itu akan memperlancar pergerakan darah. Darah itu akan lebih banyak oksigennya. Nah, ketika dulu sebelum latihan nafas nih, sebelum rajin, pergerakannya itu mungkin hanya sepersekian senti per detik gitu. Ketika kita belajar nafas tuh pergerakannya jadi cepat, gitu si darah tuh. Nah, itu yang menyebabkan sirkulasi oksigen itu makin cepat tergantikan. Metabolisme naik, saraf-saraf menjadi bersih gitu kan. Nah, ketika saraf bersih itu, nah akses informasi di dalam diri kita itu menjadi sensitif terhadap semesta. Universe itu tadi ya. Karena tadi bekalnya sudah dikasih. Otak kita seperti universe, kemudian mata kita juga nebulanya seperti anu. Jadi dari jasad kita itu sudah banyak clue juga bahwa kita itu part of universe. Gitu. Cuma karena kita lebih banyak konsentrasi dan fokus ke dunia lain, jadi diri kita itu lupa. Yang akhirnya arafah nafs juga lupa. Move in juga lupa. Kalau ritual-ritual keagamaan seperti sholat, puasa, macam-macam kayak gitu tuh mendukung sekali. mendukung untuk penguatan akselerasi ini tadi. Karena sesungguhnya sholat yang benar itu kan yang arafah nafs tadi. La sholata liman la arafah nafs. Ya, jadi kalau kita mengenal diri kita itu kita bakal tahu sholatnya itu seperti apa sih gitu. Apakah hanya ritual saja atau keseimbangan ritual spiritual selama 24 jam kita terkoneksi misalnya. Kan gitu. Puasa juga puasa seperti apa sih gitu. Apa puasa itu hanya puasa menahan makan? Kan sebenarnya puasa itu harusnya mengendalikan amigdala, mengendalikan jiwa. Apa itu amigdala itu? Amigdala itu sebenarnya suatu cairan yang ada di inti otak yang mempengaruhi seluruh jasad tubuh. Ida soluhat jasadu kulluh wa idza pasadat jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Nah, qalb itu sebenarnya Kanjeng Rasul itu memberikan clue ke situ, ke amigdala yang disebut dengan hati nurani. Bukan hati dalam arti jasad, liver, empedu, bukan. Hati nurani itu kan terkait dengan amigdala. Jadi ketika amigdala kita beres, badan kita beres. Ketika amigdala tidak beres, maka semua badan tidak beres. Rusak Karena juga. karena itu titik dari pemicu jiwa, program, pikiran. Sedih ada di mana? Pemicunya amigdala. Gembira terlalu berlebihan juga. Amigdala. Kesenangan amigdala. Hawa nafs amigdala. Kalau konsep tentang yang seperti itu di dunia apa kesehatan begitu tuh diakui atau tidak, atau bisa kedeteksi atau enggak? Gua belum nanya itu, bro. Bingung juga gua kalau ngomong. Tetapi kalau di dunia luar, di Cina, di Jepang itu mereka sudah meneliti bahkan bahwa amigdala itu memang sangat terkait dengan kesehatan jasad. Dengan kesehatan jasad. Makanya aku bilang tadi harmoni antara jiwa dan jasad itu di situ supaya pengendali amigdala itu bisa dikendalikan. Amigdala dibutuhkan untuk survive. Kita kalau nggak ada amigdala nggak survive.
gitu ya. diem aja ngalah terus ini makan apa aja gitu kan. Nah, kayak gitu. Tetapi karena ada amigdala itu kan kita jadi ada tingkat survive yang sangat Survivalnya stabil sangat gitu. stabil. Oke. Nah, nggak boleh berlebihan, nggak boleh juga kurang. Harus tadi Nah, itu seimbang tadi seimbang itu itu ya. tadi. Nah, untuk menyeimbangkan itu, si amigdala itu harus berada di jasad yang bagus. Oke. Kan semua ada di jasad. Nah, amigdala pun sebenarnya jasad, tetapi ada program tadi yang membuat kita jadi sedih, yang membuat kita jadi luka, jadi melo, jadi gabut, jadi Itu semuanya di ada di amigdala. amigdala. Nah, Tetapi ada juga di nemplok di jasad kan gitu. Iya kan, nemplok di jasad. Nemploknya di jasad di Nah, ketika cangkokkan bermasalah, amigdala jasad jadi bermasalah. Ya, Makanya menarik gitu. ija soluhat jasadu kulluh wa iza fasadat jasadu kulluh ala wahyal qaul. Oke. Makanya Ini itu menarik ada ini tema-tema yang didiskusikan di komunitas Lantera ini. Gua juga kaget. Ke sini. Ternyata di literatur kita itu banyak. Hanya tidak dikaji secara mendalam seperti itu. Kalaupun dikaji mungkin ada satu hak prerogatif dari sang ustadz atau kiai yang memegang otoritas itu. Tapi yang konsep-konsep ini tadi juga bisa dipelajari oleh orang Bisa. lain dalam bentuk misalnya entah buku, entah kayak gitu-gitu nggak? Ada sih Selain buku-buku prakteknya ada yang ya? dibuat oleh Kang Diki ada. Jadi kita belajar di situ. Bahkan sempat buat novel Arkitirema. Novel Arkitirema itu udah 3 jilid ya. Kang Diki yang menulis atau sih? Kang Diki yang nulis. Itu menggambarkan tentang sosok bangsa Nusantara zaman dulu. Arkitirema itu dikenal oleh bangsa kita itu disebut Akitirem. Akitirem. Akitirem yang dikenal di daerah Banten, Akitirem. Kalau di daerah Jawa dikenalnya Angling Dharma. Angling itu Dharma tuh. itu Arkitirema. Akitirema itu. Dituangkan dalam bentuk cerita novel itu. Nah, novel itu nanti gue kirimnya ke sini. Boleh, menarik. Nanti kita baca bareng di sini, kita Ada kaji. ada buku tentang kesadaran juga dibuat oleh Kang Diki. Tapi itu tadi masa awal membaca, lalu nanti membaca diri, lalu kita membaca semesta. Nah, kita pelajari semua tuh bos di komunitas Lantera. Lantera ya. Walaupun istilahnya kita sekarang diamanatkan untuk mengamalkan secara masing-masing gitu. Jadi kebetulan kan beliau sudah pindah dimensi ya. Almarhum Kang Diki gitu. Udah meninggal. Tahun berapa ya? Belum lama ya. Dan tugasnya ya tidak menitipkan kepada satu orang sebenarnya. Sebagai penggantinya gitu kan. Tetapi menitipkan kepada masing-masing orang untuk bergerak, untuk sadar, untuk blending dengan alam semesta, untuk menyatu dengan semesta. Itu aja pesannya. Tapi kalau kan ada beberapa yang melihat ini agak kadang itu ada doktrin-doktrinnya yang berbeda dengan doktrin agama mainstream gitu. Sebenarnya sih nggak beda. Nggak beda sebenarnya ya. It is just the difference of interpretation aja. Oke. Itu aja. Kan sebenarnya kalau mau jujur juga banyak interpretasi yang berbeda di ajaran kita. Di masing-masing agama itu punya. Di kita juga beda banyak. Iya. Banyak banget. Nah, itu yang sebenarnya yang terjadi sekarang di kita. Kalau saya sendiri sih mengkaji ajarannya Lantera itu malah menguatkan sisi keislaman kita. Jadi nggak, misalnya kalau kembali ke kampung, ke rumah, ke ini tuh nggak kemudian nggak harus berbeda. Ini Iya. keluar dari hitoh ini. Wah, gitu. hitoh itu hitoh HMI itu keluar dari hitoh tuh. Nggak boleh tuh ya. Hitoh HMI. Ingat aja tuh. Oke, gitu dulu Mas Kang Hilman ya. Menarik banget ya. Banyak yang kita ngobrolkan ini, tapi udah maghrib. Iya, kita nanti ngomong banyak hal kalau ketemu Kang Wilman itu bisa soal homeschooling anak-anaknya. Itu belum. Terus
kemudian soal lingkungan, soal pengelolaan apa itu namanya, hubungan industri dengan lingkungan dan macam-macam tertambah gitu. Belum lagi ini masih tentang duduk filsafat sebenarnya. Itu nanti gue bakal diskusi tapi tidak sekarang. Gitu ya, duduk filsafat apa itu sebagai Jadi sebenarnya filsafat itu yang kita pelajari sekarang itu seucrit-seucrit. seucrit gitu. Atau sepenggal gitu ya, nggak belum menyeluruh gitu ya. Nah, sebenarnya yang saya tadi jelaskan itu sebenarnya Menyeluruh konsep gitu, holistik filsafat. Oke, konsep holistik filsafat perspektif lemurian gitu kira-kira nanti ya. Enggak juga, enggak begitu kali. Maksudnya kayak kita dulu zaman sebelum Romawi lebih banyak berbicara tentang ruh, ya kan? Tentang ada, tiada, kekosongan, kosmologi lah. Kosmologi. Ketika Islam Arab datang, Islam mempengaruhi Arab berbicara tentang kejiwaan, ya kan? Tentang zat, tentang wujud. Oke, ya. Ya kan? Lalu pas filsafat Islam. filsafat Islam, lalu terjadi enlightenment kan, Renaissance, muncul filsafat modern. Disitulah kemudian terkait dengan antroposentrisme, di mana manusia mampu segalanya. Itu kan terkait sama jasad. Yang gue jadi jelasin tadi ya, jasad. kalau Agus Kom itu kan zaman apa itu namanya, zaman kosmologis, teologis, terus kemudian ke yang antropologis, yang positif gitu. Kayak Galilei kan itu kemudian Francois Bacon kan gitu kan. Lalu posmo itu hasilnya kan, karya kan, bahasa. Itu wajib loh tadi diskusi. Gitu ya. Iya, wajib tadi. Ruh, jiwa, jasad, hasil karya. Langsung situ ya. Seharusnya kita di hasil karya ini harus langsung menyatu. Gitu. Oke. Insyaallah lain kali kita nuhun pisan ya. Sami-sami Kang Wilman. Wah, ini reuni. Jadi saya bilang tadi ini kok podcastnya agak serius, nggak serius, kita ngobrol, kita cuma mendokumentasikan kenangan yang siapa tahu itu berinspiratif, ada informasi. Memorabilia. Memorabilia. Oke, hatur nuhun pisan Kang Wilman. Dan makasih juga kunjungannya ke sini. Salam buat keluarga di rumah. Nanti ketemu lain kali ya. Amin. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.